kasih telah hadir kawan-kawan media. Pada kesempatan malam ini kami ingin menyampaikan hal-hal yang mungkin belum disampaikan kemarin terkait adanya laporan kami dugaan tindak pidana terhadap penangkaran anak klien kami Ratu Meta, yang mana sampai hari ini kami masih berupaya agar adanya itikat baik dari si terlapor, yakni Tuan W, yang mana kami pun sudah mencoba tetap untuk memberitahukan beliau supaya adanya itikat baik beliau dengan cara via WA terkait laporan kami kemarin. Sudah kami sampaikan, kalaupun memang ada kendala apapun itu, seperti dia masih di luar negeri, itu kami rasa itu menjadi suatu hal yang lumrah, karena dari kemarin pun dari mulai Januari pun kami sudah berkomunikasi dengan baik kepada Tuan W ini, namun sampai hari ini pun kami masih berkomunikasi agar ada itikat baik beliau terhadap klien kami, yang mana Ibu Ratu Meta sendiri sampai hari ini masih menunggu kepastian beliau untuk menyelesaikan mengenai masalah nafkah anak beliau ini belum terselesaikan. Mungkin nanti ada tambahan dari klien kami untuk menyampaikan apa, seperti apa, mungkin silakan dulu kita sambil jalan. Jadi kalau dari dulu sebetulnya kita tuh kalau saya tuh nggak pernah yang nggak ngizinin dari pihak keluarga mantan suami untuk melihat gitu loh anak saya. Sampai saat ini pun Jasmine tidak mengenal siapa ayahnya dan memang belum pernah ketemu dari bayi. Bayangkan orang tua mana sih yang nggak sedih gitu loh, nggak diperhatikan dari usianya 4 bulan sampai saat ini. Jasmine udah mau 11 tahun anak saya itu. 11 tahun belum pernah ketemu sama papahnya. Dan selain itu, dan belum pernah juga dinafkahi, dibiayai dari bayi sampai saat ini gitu. Sampai tahap waktu itu saya minta bantuan juga, cuma kan dijanji-janjikan, janji-janji. Terus kemarin juga kita udah somasi juga dari bulan Januari awal somasi pertama. Terus kita ada chat-chat juga ya Bang. Kemarin juga kami sebagai kuasa hukum sempat chat beliau kan waktu awal Januari itu, bahwa kita setelah somasi kita chat juga beliau, dan beliau merespon dan menjawab ya, saya akan tanggung jawab kata beliau terkait anak saya. Cuman sampai hari ini, artinya somasi itu pun masa berlakunya sudah kadaluarsa, sudah lewat. Makanya kemarin kami memberanikan diri menyambangi, hadiri ke SPK Polda Metro Jaya dengan adanya membuat laporan. Kami buatlah laporan polisi ini agar Tuan W ini bisa keluar, maksud kami bisa duduk bersama kami gitu loh, seperti apa maunya. Ini kalau ada kendala apa, ada pihak ketiga atau apa, harusnya ayo, apa masalahnya seperti apa. Kita ingin di sini mengklirkan masalah ini, masalah anak buah hati beliau. Kita bicara bukan masalah karena ada saya sebagai lawyer, dia berkeberatan kan. Jangan seperti itulah. Saya di sini di tengah-tengah untuk menyelesaikan masalah ini. Agar ada penyelesaian, agar bisa terselesaikan masalah ini. Kalau bicara tidak mampu terus tidak mampu dan terlalu berat menurut beliau masalah ini, ya kami rasa nggak mungkin. Karena kan dia emang kerjanya sourcing, jadi perusahaan di luar asing. Jadi selalu alasannya itu di Singapura, nanti besoknya ke Mesir, nanti besok ke sini ke sana gitu loh. Masa iya, coba dibayangkan kalau misalkan saya pikir nggak mampu loh. Dia bilang katanya nggak mampu untuk membiayai anak saya kalau harus sebesar itu. Ya maksudnya kemana aja sih dari dulu, kok baru sekarang gitu. Kenapa yang harus kita yang rame-rame seperti ini? Jujur saya juga agak malu ya untuk seperti ini, nanti dikira orang sensasi atau gimana. Cuma kan dari pihak keluarga sana selalu tuh menghindar terus gitu. Terus saya harus nyari kemana lagi. Nah tadi aja saya sempat WA, dia masih di Singapura, baru 2 minggu di Singapura. Coba kalau misalkan dia bilang baru 2 minggu, berarti kan kemarin sempat pulang di Indonesia dong gitu kan. Seharusnya ada itikat
wajar sih, tapi kan alangkah baiknya ada ayahnya, kemana sih nih ayahnya gitu. Sementara saya kalau ditanya sama teman-teman atau siapapun, kan ada papinya. Ya papinya ya nggak ada, sampai saat ini belum pernah ketemu sama anak saya, bahkan membiayai pun belum pernah gitu. Ya sebenarnya kami sebagai kuasa hukum pun miris sekali ya. Ini sebenarnya KPAI pun harus melihat ini, Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Ini ada anak yang ditinggalin dari umur 4 bulan. 4 bulan sampai hari ini tidak pernah dilihat sama orang tua kandungnya, ayahnya, bapaknya, papanya, papinya, kakeknya, neneknya. Aduh, kita miris sekali, sedih ya. Kita pun punya anak ya. Anak itu buah hati kita. Masalah kita sebagai seorang ayah tidak terketuk kepedulian. Jangan gara-gara ada orang ketiga yang membuat dia nggak berani untuk melihat anak. Iya, seharusnya ada yang mengingatkan lah. Ayolah. Terkecuali mungkin kalau misalkan papinya Jasmine, anak saya, kalau nggak tahu misalkan atau siapa istrinya atau siapanya gitu. Kalau belum Ya kalau memang awal pernikahan mereka juga kan nggak tahu ya, wajar. Ini kan memang dia juga punya duda, artinya dia punya anak loh. Iya, sebelum pernikahan yang sekarang ya, maksudnya seperti itu. Janganlah dilarang-larang Tuan W ini untuk melihat anaknya. Kalaupun itu memang terjadi misalnya, ini kan baru dugaan kami. Terus juga ini kan tanggung jawab moral seorang ayah itu kan jelas. Di mana dalam Prase Undang-Undang 23 tahun 2004 pun jelas terkandung makna dari tersirat maupun tersurat dari undang-undang tersebut, menyatakan bahwa menjadi suatu kewajiban kita sebagai orang tua memberikan nafkah lahir dan batin kepada istri dan anaknya, kalaupun itu memang sudah dalam pernikahan dia yang sekarang, termasuk juga dengan anaknya yang sebelumnya. Ini menjadi tanggung jawab dia sebagai orang tua, karena bagaimanapun dia adalah ayah kandung dari anak klien kami. Makanya kami mengingatkan Tuan W ini, sebelum ini ranahnya makin dalam, makin runcing nantinya. Karena kita akan berproses terus. Kami masih memberikan pintu kesempatan untuk beliau untuk segera menyelesaikan persoalan ini. Kenapa kami undang teman-teman media malam ini? Supaya agar beliau juga paham, oh ini memang serius. Kalau kami tidak serius, dari kemarin kami biarkan. Karena keseriusan kami inilah kami mengajak dari keluarga Tuan W, kakeknya, neneknya, ataupun Tuan W sendiri, ayolah segera kita selesaikan ini masalah. Ini kan masalah anak kandungnya. Kita bicara dari hati ke hati. Jangan tersinggung dengan adanya kehadiran saya. Saya minta tolong di sini, Tuan W. Jangan tersinggung gara-gara saya pakai lawyer. Klien saya pakai lawyer, jangan tersinggung. Saya tidak ada sok-sok jagoan, tidak. Saya ingin menyelesaikan masalah ini. Jangan sampai konflik ini berlarut. Sedih, saya miris saya lihat ini. Ini masalah nasib anak yang saya lihat. Ditelantarkan beliau dari umur 4 bulan sampai dengan sekarang. Bagaimana? Ini menjadi tanggung jawab beban kita dunia dan akhirat. Agama manapun pasti mengajarkan itu tentang kebenaran, tentang kebaikan. Di mana-mana ada.